Halo, bertemu lagi dengan aku, Setelah Tidur. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Capricorn ya. Pesan gaya Mother Nature, Mother Earth untuk kamu di bulan Oktober 2021. Oke, seperti biasa, sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energinya juga bisa kebolak-balik ya guys, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat ya, ini kan cuma general reading, bukan personal reading, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa nggak resonate ya, berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih, bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai, izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Capri. Kalau bisa, kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat Capricorn gimana nih. Pesan gaya untuk kamu di bulan Oktober 2021. Beri saya 10 kartu untuk Capricorn. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai readingan pembacaan. Oke, Nine of Pentacles, The Hierophant. Oke, Ten of Pentacles, The Hangman, The High Priestess, Three of Cups, Four of Pentacles, 3 lagi, Five of Pentacles, 1 lagi, oke. The Moon, dan terakhir ada Judgment. Thank you untuk kartunya, dan ini ada bottom of the decknya ya. Capricorn, terkait pesan gaya untuk kamu di bulan Oktober 2021. Capricorn, di sini gimana ya? Sepertinya dirimu itu harus lebih ekstra hati-hati, ya. Karena aku lebih ngelihat di sini ini terkait dari pertemanan kamu, ya. Sepertinya teman kamu ini ya itu nanti akan memanfaatkan kamu sewaktu-waktu, atau dimana ini pesan takutnya nanti kedepannya kamu kenalan sama orang ya, orang lain, teman baru ya, tiba-tiba dia kayak minjem uang atau mungkin minta bantuan dari kamu ya. Jadi itu seperti hal yang menurut gaya itu kayaknya ini sesuatu yang cukup mengkhawatirkan ya, karena kamu akan bertemu dengan orang yang menurut gaya ini tuh yang bisa memanfaatkan kamu, dan itu tidak lebih jauh dari soal uang sendiri. Nah, gaya menyuruh kamu, daripada kamu membantu orang yang punya niat terselubung alias niatnya buruk, mendingan uangnya itu kamu pakai untuk kehidupan kamu buat masa depan, seperti ya pernikahan kamu, keluarga kecil kamu, ya istri kamu, suami kamu, anak-anak, orang tua kamu, ya seperti itu. Jadi mungkin di sini takutnya kan kamu ini dinilai oleh gaya kan kamu cukup orang yang vibrasinya itu positif memang, dan cara berpikir kamu juga positif. Nah, di situ. Cuman karena dari sifat kamu ini ya, itu yang membuat diri kamu itu jadi mudah percaya sama orang lain. Jadi kadang-kadang tuh kurang bisa membedakan mana yang
teman baik atau yang buruk ya, ini lebih condong ke pertemanan sih. Takutnya nih kamu punya teman ya, teman udah lama itu aja, takutnya tiba-tiba kan ketemu teman yang baru kan kita nggak sangka-sangka ya, gak suka kayak gitu. Misalnya kita baru pindah kerja atau kita baru masuk ke suatu organisasi, atau misalnya kita punya teman, kita dikenalin sama teman kita, teman dia, kita punya teman baru deh, akhirnya kita akrab, tahu-taunya malah toksik ya. Seperti itu. Toksik itu bukan dari segi percintaan aja, tapi juga tentu dari pertemanan. Jadi gaya itu mungkin ingin menyudutkan kamu tuh, hati-hati pergunakan keuangan kamu ya, karena sepertinya itu akan ada yang mau memanfaatkan kamu dari segi uang ya, seperti itu. Dan satu lagi nih, hati-hati kamu dalam berinvestasi ya, sepertinya ada yang ngajak kamu investasi tapi jong ya, itu sesuatu yang bohong-bohongan. Hati-hati loh, kebanyakan orang kan ya aduh nyuruh orang investasi dapat bunganya sekian persen ya, gede banget ya, lebih-lebih dari reksadana menurut saya ya. Itu kebangetan sekali, itu biasanya kayak gitu-gitu tuh jong. Hati-hati ya, sekarang tuh banyak banget tuh orang-orang itu menghalalkan segala cara, dan kadang-kadang orang itu begitu mudahnya terpedaya dengan investasi bodong tersebut. Dan kedua di sini Capricorn, bagi kamu yang senang main saham ya atau kripto, sepertinya kalau di bulan Oktober kurang cukup baik sih ya, karena aku melihat investasi kamu akan merugi. Makanya hati-hati ya dalam pergunakan keuangan kamu. Misalnya nih kalau kamu tuh investasi, aku nggak yang bodoh, aku investasi bener kok di BEI, Bursa Efek Indonesia. Jadi aku pilih sahamnya juga bener, kayak Unilever atau mungkin Indofood ya, saham-saham yang ada namanya lah, bukan saham-saham receh gitu. Ya itu dia, memang bagus kamu saham, cuman kayaknya di bulan Oktober ini kayaknya banyak gangguan dari investasi kamu sendiri, yang itu ngebuat uang kamu itu jadi menurun, alias itu ya bukannya jadi profit malah jadi loss ya, kamu bakal loss banyak di bulan Oktober. Makanya jangan sampai serakah ya. Kadang gitu manusia itu udah profit tinggi, serakah, naruh lagi, naruhnya itu kebanyakan sampai-sampai nggak pegang duit sendiri. Soalnya kalau kita investasi itu, kita taruh uang itu ya ibarat kata kalau hilang itu kita nggak takut karena kita masih punya simpanan, ngerti nggak? Misalnya gini, taruhlah penggambaran kamu punya tabungan itu 100 juta, contohnya, ini contohnya. Nah kamu investasi itu 20 juta, nah 20 juta ini investasi main saham, kamu nggak takut ibarat kata nih uang hilang atau apa ya, seperti itu Capricorn. Jadi ini sebagian dari pengingat kan yang aku bilang tadi, kadang manusia itu suka serakah ya, serakahnya kadang mentang-mentang investasi di awal profit terus, akhirnya dicampurlah uang dia tabungan semuanya, tahu-taunya bukan profit yang diperoleh, malah loss, cut loss banyak banget. Itu harus hati-hati. Jangan tanya saya pengalaman atau enggak guys, saya tuh kurang ngerti main saham, cuma saya tahu ya karena saya kan anak accounting ya, jadi kan aku paham istilah yang kayak kripto, saham ya. Kalau aku sih nggak pernah main yang sampai kayak seperti demikian rupanya ya, itu ngeri banget. Cuman kan ya namanya karena saya anak accounting, kadang-kadang ya saya paham karena teman-teman saya kan kadang-kadang suka main yang kayak gitu. Kadang-kadang tuh saya lihat terlalu rakus apa serakah ya, jadi tuh kadang-kadang uangnya itu sampai ratusan juta tuh suka dicemplungin semuanya ya, mentang-mentang di awal itu profitnya gede banget, tahu-tahu hilangnya jadi nol duitnya, bener-bener nggak tersisa sedikit pun. Makanya kan kita kan nggak ada yang tahu masa depan ya, makanya kita sebagai manusia tuh ya harus cerdik dan cerdas dalam mengelola keuangan ya, jangan sampai timbul rasa rakus ya. Jadi pesan gaya tadi cuma 2 ya, hati-hati dengan pertemanan baru nih, pertemanan kamu karena akan manfaatin kamu. Yang kedua nih, hati-hati ketika kamu ingin berinvestasi, karena di sini gaya melihat keuangan kamu, finansial kamu sudah mapan, sudah cukup baik, tapi terkadang gaya itu melihat kamu tuh kadang-kadang suka oleng mungkin ya, mungkin karena pingin cepet dapat duit, atau mungkin dirasanya terlalu profit mulu jadi pengen yang lebih. Nah itu
hati-hati dalam berinvestasi, entah investasi bodong atau investasi yang benar, tapi tetap aja kita harus hati-hati ya Capricorn. Kita lihat pesan angel terkait situasi dan keadaan kamu saat ini. Apa yang ingin angel sampaikan kepada kamu? Honesty, kejujuran. Nah, maksud dari oracle ini, banyak orang yang tidak jujur sama kamu. Kan udah aku bilang apa? Dari pertemanan, saya bukan ngejat atau ngejelek-jelekan guys. Itu kamu tuh kadang-kadang aku suka baca komenan kayak gitu ngejelek-jelekin gimana ya, energinya terbaca seperti itu ya, mungkin dari teman dia yang komen kayak gitu ya. Saya rasa mungkin ini bukan energinya ya, makanya bedakan energi kolektif itu dengan personal reading. Nah, kalau energi kolektif yang terbaca pertemanan kalian toksik, tentu saya harus bicarakan. Masa saya harus ngebohong pertemanan kamu baik? Ya nggak mungkin kayak gitu dong. Ya harus paham ya general reading itu apa. Ya jadi di sini banyak ketidakjujuran ya terhadap perasaan atau situasi sifat mereka ini kepada kamu. Jadi di sini kamu harus pandai memilah-milah karena kamu tuh orangnya jujur, sangat jujur. Saya akui kamu orangnya jujur dan baik ya. Itu mungkin yang sering dimanfaatin oleh orang-orang dari diri kamu ya, karena kamu orangnya mudah terpedaya dan percaya ya. Next untuk kamu Capricorn, kayaknya kalau di bulan Oktober benar-benar harus ekstra hati-hati kamu. Itu aja untuk kamu, semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.